Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman guru. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membuat tutorial bagaimana penggunaan e-learning ataupun LMS. Dalam hal ini e-learning yang berbasis Moodle. Nah, bagaimana kita membuat materi di dalamnya menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Moodle itu sendiri. Di antaranya ada, kalau kemarin di tutorial sebelumnya kita sudah membuat materi menggunakan lesson. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat materi menggunakan file, page, dan URL, dan juga bagaimana kita menggunakan memberikan tugas kepada siswa. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja kita buka dulu course-nya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memilih course administrasi sistem jaringan. Seperti biasa, Bapak Ibu, untuk bisa membuat konten ataupun mengisi materi ke dalamnya, kita pastikan untuk mengaktifkan tune editing on-nya terlebih dahulu, sehingga kita bisa melakukan perubahan ataupun menambahkan aktivitas, menambahkan materi ke dalam course tersebut. Oke. Kita tambahkan sebagai contoh, kita tambahkan karena di sini saya membuat materi baru, saya coba tambah topik. Oke, di dalamnya akan kita tambahkan materi. Sebagai contoh, kita mulai dari materi file. Kita pilih file, kita add atau kita tambahkan. Ini judulnya saya buat modul, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, nanti silahkan disesuaikan dengan materinya masing-masing atau materinya masing-masing. Modul sampai nah, filenya bisa kita tambahkan di kita upload sini ya, kita pilih atau kita pilih cari filenya seperti ini. Nah, kita cari filenya, kita pilih contoh seperti ini misalnya, baru kita pilih upload. Nah, atau kita seret ke dalam. Nah, ini juga kalau cara yang mudah bisa kita seret ke dalam seperti ini. Dari filenya kita seret. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian reference ini ada beberapa pilihan. Ini ada automatic, ada embed, ada force download. Nah, kalau automatic itu biasanya nanti akan kita lihat yang automatic sama yang embed bagaimana perbedaan tampilannya. Kalau yang force download ini berarti nanti ketika siswa mengklik materi tersebut, maka nanti secara langsung materi itu akan terdownload secara otomatis. Materi itu akan terdownload. Nah, sementara saya tampilkan dulu yang automatic, nanti kita lihat perbedaannya antara automatic sama embed. Oke, automatic. Selanjutnya ini kita biarkan aja. Ini untuk pembatasan, seperti sebelumnya juga kita bisa memberikan pembatasan agar modul ini bisa diakses oleh siswa. Mungkin kita memberikan pembatasan, contoh nih, activity completion. Ya. Jadi agar modul ini bisa diakses siswa, maka siswa tersebut harus sudah selesai quiz 1 FTP ya, dan ini harus komplit quiz 1 FTP harus komplit dan sesuai dengan karena ini adalah quiz, maka ada penilaian sesuai dengan batas penilaiannya, baru bisa aktivitas ini diakses oleh siswa. Oke. Selanjutnya activity completion ini adalah agar aktivitas modul ya, modul Samba server ini dianggap komplit, maka siswa harus melihat harus melihat aktivitas ini. Nah, kita cek di sini. Kalau sudah, kita simpan.
Ini adalah sudah jadi Bapak Ibu materinya. Kita lihat. Nah, kita ke kanan. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan kalau dia otomatis. Tampilannya kalau otomatis seperti ini. Kita back. Nah, kalau kita rubah tampilannya, nanti silakan Bapak Ibu pilih tampilan yang mana yang Bapak Ibu sukai atau Bapak Ibu inginkan. Kalau embed, kira-kira nanti seperti ini tampilan. Oke, lihat seperti ini. Nah, kalau embed dia masih di dalam e-learning. Nah, jadi file itu dibuka di dalam e-learning itu sendiri. Menunya ada di samping, kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan yang mana yang Bapak Ibu suka tampilannya. Nah, kalau untuk yang force download seperti saya sampaikan tadi, itu untuk ketika ini nanti diklik oleh siswa, maka filenya tersebut langsung terdownload. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, selanjutnya kita membuat aktivitas yang selanjutnya menggunakan page. Contoh kita pilih page, tambahkan. Sini saya buatkan judulnya materi. Nah, kalau di modul biasanya materi secara, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Di modul itu biasanya materi secara umum atau secara keseluruhan. Jadi kalau di materi ini, di dalam page ini, kalau Bapak Ibu mau buat, kalau sudah ada modul di atas, kita buat juga page-nya, materi sampah server juga. Bapak Ibu bisa membuat materi singkat ataupun yang poin-poinnya saja ke dalam page ini. Kita bisa menulis di sini. Saya contoh sebagai contoh nih. Pengertian atau fungsi, mungkin fungsi itu sama cara kerjanya seperti apa, mungkin bisa ditambahkan ke bawah. Atau bisa kita juga memasukkan gambar sesuai dalamnya. Gambar, kita upload. Jangan lupa di checklist ini. Kalau mau upload file, kita cek. Oke, kira seperti itu. Nanti silakan disesuaikan untuk kontennya. Saya tidak menunjukkan bagaimana apa konten isinya. Ini adalah tempat bagaimana dimana kita akan mengisi konten. Kalau kita menggunakan page, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuatnya dalam bentuk gambar semua ke dalam, oke, nggak ada masalah. Akan disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, ini kita biarkan aja. Ini juga, ini seperti biasa Bapak Ibu, ini pembatasan akses, mau kita pembatasan akses boleh, enggak juga sebenarnya nggak ada masalah, tergantung selera masing-masing. Nah, contoh kalau kita pembatasan akses bisa seperti ini. Agar aktivitas ini bisa dilihat oleh siswa, maka siswa tersebut harus melihat terlebih dahulu modul sampah server yang ada kita buat di atas dan ditandai dengan komplit. Karena ini adalah modul, maka kita pilih yang must complete. Harus ditandai komplit saja, tidak ada grade, tidak ada penilaian. Karena yang modul ini adalah, karena ini adalah modul bukan tugas. Karena atau kuis, kalau kuis dia ada nilai, atau tugas juga bisa dikasih nilai. Kalau modul kan tidak ada nilai. Dan selanjutnya activity completion ini adalah agar aktivitas yang ini nantinya bisa dianggap komplit. Aktivitas materi ini dianggap komplit, maka siswa harus melihat aktivitas ini agar untuk dianggap komplit. Nah, checklistnya. Nah, kita pilih yang ini ya, show activity as complete when condition are. Kalau sudah, kita simpan. Ini lihat hasil. Kira-kira seperti ini. Oke. Selanjutnya, membuat materi menggunakan URL atau link. Nah, kan sini judulnya langkah
durasi. Nanti Ibu silakan disesuaikan aja nih sebagai contoh. Linknya sudah ada, kita cari videonya mungkin ya, kita copy linknya, kita masukkan ke, pastikan di sini, Ctrl V. Nah, reference-nya sama dengan yang tadi, ini automatic, ada embed juga. Jadi kita lihat perbedaan antara embed sama automatic ini. Oke, yang selanjutnya ini kita biarkan aja. Ini juga seperti biasa kosong. Nah, ini pembatasan ya. Kalau mau kita batasi seperti biasa kita kasih pembatasan. Ya. Jadi siswa itu harus melihat materi dulu baru bisa mengakses video. Agar aktivitas ini dianggap komplit seperti biasa, siswa juga harus melihat kegiatan ini. Kita simpan. Ini sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Kita seperti ini. Nah, karena tampilannya tadi kita pilih otomatis, maka dia akan buka video tersebut ke YouTube seperti ini. Jadi dia membuka langsung video tersebut. Oke, untuk Ya, dia langsung buka videonya ke YouTube. Kalau misalnya kita buat reference-nya ini embed, maka dia akan tampil di dalam seperti dokumen tadi atau file tadi. Oke, nah, kita lihat seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, nanti bisa kita putar di dalam. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk pembuatan materi Bapak Ibu untuk yang hari ini ya, ada buat materi menggunakan file, ada page, ada juga menggunakan URL. Nah, selanjutnya bagaimana kita memberikan tugas kepada siswa. Oke, langsung saja kita tambah aktivitasnya. Kita pilih assignment, kita pilih add. Ini contohnya ya, tugas konfigurasi Oke, kira-kira seperti itu. Nah, agar ini nanti keterangan ini ya, jadi deskripsi ini adalah untuk memudahkan siswa tentang tugasnya apa yang kita berikan kepada siswa tersebut. Kira-kira seperti ini. Kita checklist ini display description on prospect. Nah, kalau misalnya ada petunjuk, ini kalau misalnya cukup dengan deskripsi seperti ini untuk menjelaskan kepada siswa, boleh-boleh aja. Atau penugasannya mungkin kita memberikan soal, kita bisa masukkan soalnya ke sini, kita tambahkan, kita drag, kita tambahkan. Misalnya coba sebagai contoh aja ya, walaupun isinya bukan soal, mungkin sebagai contoh kita masukkan ke dalam kayak drag saja gambar ini, kita upload ke dalam. Nah, bisa seperti ini. Nanti ini di download, bisa jadi petunjuk bagi siswa karena ini bukan ini sebagai contoh aja ya.
Jadi ini bisa kita masukkan petunjuknya dalam bentuk file ke sini sehingga memudahkan siswa untuk mengetahui atau mengerti tugasnya apa. Atau kalau misalnya tugasnya ringkas seperti ini ya bisa kita tampilkan dalam bentuk deskripsi seperti ini. Lakukan konfigurasi sama server di VirtualBox masing-masing. Atau mungkin bisa soal-soal kalau rasanya panjang penjelasannya bisa kita tampilkan dalam bentuk file atau mungkin kita memberikan soal kepada mereka. Oke, ini untuk kalau ingin melakukan pembatasan ya, kapan tugasnya dikumpul, kapan batasannya. Nah, ini bisa kita aktifkan seperti ini, kita pilih tanggal berapa yang kita inginkan. Nah, kalau kita tidak ingin ada pembatasan, maka ini kita hilangkan. Oke. Selanjutnya submission type. Itu adalah tipe file ya. Tipe file yang akan tugasnya akan disubmit oleh siswa. Ini bisa file submission seperti ini atau bisa juga online text atau bisa kedua-duanya. Nah, dalam hal ini kalau online text ini berarti nanti siswa bisa menu tugasnya itu dia bisa diketik secara online. Jadi siswa bisa melakukan pengetikan secara online tugasnya. Nah, kalau file submission ini berarti siswa membuat tugasnya dalam Microsoft Word atau PowerPoint, Excel, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk video, dan lain sebagainya, lalu di-upload. Kalau menggunakan file submission. Kalau menggunakan online text, berarti siswa mengetik secara online. Dalam hal ini sebagai contoh, saya pilih yang file submission. Ini maksimum filenya ada 20. Limit file yang bisa di-upload itu ada 256 MB. Nah, ini untuk tipe file yang boleh di-upload. Nah, ini bisa kita pilih di sini Bapak Ibu. File apa saja yang boleh di-upload? Nah, bisa semua tipe kita aktifkan atau bisa nanti arsip, bisa zip, WinRAR, ini kita checklist. Atau misalnya menggunakan audio. Nah, ini ada audio banyak MP3. Bisa. Atau dokumen file. Nah, kalau misalnya khusus dokumen aja kita checklist. Kalau mau gambar ya kita khusus gambar aja. Presentation file ini kalau misalnya kita mau untuk yang PowerPoint pakai khusus PowerPoint. Kalau Bapak Ibu bingung milihnya ya udah tinggal pilih yang bagian ini langsung simpan. Oke. Selanjutnya ini grade-nya kita biarkan aja ya. Ini simple direct grading. Kita biarkan. Ini selanjutnya ini ya basic access seperti biasa. Agar tugas ini bisa dilihat maka siswa harus melihat dulu konfigurasinya. Dan activity yang seperti biasa. Jadi agar aktivitas ini dianggap komplit, siswa harus melihat dulu dan siswa juga harus mensubmit atau mengupload file tugasnya agar dianggap komplit. Oke, sudah. Kalau rasanya sudah, ya kita simpan. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jadi nih satu materi lah untuk hari ini. Komplit, mulai dari kita memberikan tugasnya dalam bentuk file, modul ya, bisa dalam bentuk materi, dan kita juga sudah memberikan materinya kepada siswa dalam bentuk video, dan terakhir kita memberikan mereka tugas. Oke, mungkin Bapak Ibu untuk tutorial kali ini sampai di situ. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan bagaimana membuat materi dengan menggunakan stock package ya. Kita membuat quiz ya. Quiz bagaimana kita membuat quiz dengan stock package, bagaimana membuat materi dengan stock package, dan juga bagaimana membuat quiz secara langsung di e-learning model itu sendiri. Oke, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.